Jadi mobil ini dia teman-teman mesinnya 1500 cc, transmisinya CVT, otomatis ya. Tanpa digas pun tanpa digas dia jalan ya. Betul. Maticnya respons CVT Mas ya? CVT. Ini Pak Taufik ini 80 sampai 100 km/jam dia nggak ngayuh. Saya rem mendadak, dia nggak getar. Jadi juga disc brake dalam kondisi rata. Yang urgensi kalau kita misalnya mau dipakai yang dalam waktu dekat harus diganti yaitu tentunya AC sama kampas rem. Jadi kalau untuk AC sama kampas rem itu sekitar 2,2 juta Pak Taufik. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ah. Tetap semangat di pembuatan konten di sesi Ramadan ya. Ya betul Pak. Walaupun Ramadan kita harus memberikan banyak informasi. Informasi berarti bermanfaat buat orang lain ya. Semoga Pak. Amin. Iya Mas Ardi, ini Ya. konten apa yang mau kita angkat di hari ini? Ya, untuk kesempatan ini kita akan angkat titip jual Pak Taufik. Jadi mobil ini Titip jual? Ya betul. Oke. Dengan customer kita, salah satu Pak Himawan namanya. Oke. Jadi pernah melakukan perbaikan transmisi di kita untuk mobil ini Pak Taufik. Jadi mobil ini dia teman-teman mesinnya 1500 cc, transmisinya CVT, otomatis ya. Kemudian dia warnanya putih, kita pernah mengangkat untuk sebelumnya punyanya Pak Syarif. Sama persis seperti ini, hanya saja ini tahunnya yang 2015. Tahunnya 2015, sementara kalau yang pernah kita upload itu 2016 ya Pak Taufik. ya. Nah, sekilas kalau untuk dari segi penampilan mobil ini belum pernah ada yang namanya accident berat. Oke. Nah, jadi kita bisa pastikan di antara sambungan-sambungan bodi kemudian ke bumper itu dia masih kondisinya pada posisinya. Jadi belum banyak perubahan, hanya saja memang baret pemakaian ya seperti area sini Pak Taufik. Mungkin kalau untuk yang kasus ini dipoles bisa, saya hilang. Lalu kemudian kalau untuk yang area sini dia molding ini pojokan. Ya ini baret sedikit. Kemudian dari aerokit dia masih utuh. Nah, lalu kemudian dari sisi sebelah belakang ya kita bisa ngecek di area kaca ataupun pintu dia masih sinkron, dia belum ada repairan ya. Kita lihat di sini dia masih kaleng. Kemudian pintu bagasinya juga terbuka dengan maksimal dengan mudah tanpa ada kempes di shocknya. Oh iya, masih keangkat ya? Masih keangkat ya. Nah, terus karet-karet juga utuh, masih utuh Pak Taufik. Karet-karet masih utuh. Lalu kemudian di sini kita bisa ngecek di area tulang-tulangnya ini, dia belum pernah ada repairan ya. Nah, kalau untuk kita ke sisi sebelah kanan, nah di sini ada baret. Ini dipoles kayaknya hilang. Kalau untuk yang di molding ini harus dicat ulang molding. Tapi kalau secara keseluruhan ya baret hanya baret pemakaian saja Pak Taufik. Kalau untuk body, lalu kemudian kita akan ngecek di area ban Pak Taufik ya. Mumpung kita posisi masih di luar. Ya kalau untuk ban dia masih gondrong. Karena kita bisa ngelihat di sini masih sangat jauh dari area TWI-nya Pak. Nah ini kita bisa melihat di sini di anak panahnya sebelah sini. Nah ini masih dalam sekali, masih sangat dalam. Nah kalau untuk produksi bannya ini dia produksi 2018. Nah seperti mobil ini sangat jarang sekali dipakai jarak jauh Pak Taufik ya. Dilihat dari 2018 bannya masih kondisi oke. Kalau secara expired dia masih bisa dipakai di 2022 ini sampai dengan nanti 2023-2024 kalau untuk ban 2018 seperti itu. Ecopia BS ya? Ya, ini menggunakan Bridgestone Pak Taufik. Lalu kemudian kita bisa ngecek di sini Pak Taufik. Ya. Ini untuk karet bumper bonnya masih kencang ya. Artinya dia shocknya belum turun, shocknya belum lemah. Nah nanti akan kita lihat dari sisi sebelah atas apakah support shocknya pecah atau enggak. Tapi yang jelas di sini kalau kita intip kondisinya masih oke untuk suspensinya. Oke. Kemudian kita cek di sisi yang lainnya Pak Taufik ya. Ini juga sama, bannya 2018 dia menggunakan tipe yang sama. Nah untuk shocknya juga dia masih kenceng. Ini masih sangat aman sekali. Sama empat-empatnya ban masih kondisi utuh. Jadi mobil ini secara bodi dan bannya bisa dibilang masih sangat bagus Pak Taufik.
tidak ada PR yang berarti kecuali hanya spet-spetan mungkin ya, kalau misalnya calon pembeli nanti akan membeli mobil ini cukup dipoles saja sebenarnya. Nah, kita akan langsung ke mesin Pak Taufik. Tapi sebelum masuk ke mesin, hujan ini Pak Taufik. Hah? Hujan teman-teman, kita akan pindah mobil ini dulu ya. Kita pindahkan kawan-kawan daerah biar yang tetap bisa kita membuat video. Oke Pak Taufik, kita akan lanjut review dari sisi mesin ya Pak Taufik ya. Wow. Seperti apa? Gerangan. Oke, kalau untuk dari sisi mesin kita bisa cek di sini secara visual dulu ya. Mounting baru. Oh, mantap. Ya, terlihat engine mountingnya baru. Nah, kita lihat di sini untuk aki kondisinya dia masih full ya. Masih full. Jadi masih aman untuk aki. Kalau untuk produksinya ini sepertinya tahun 2021 apa ya? 0761 itu seperti 7 Juni 2021 seperti itu. Jadi ini akinya belum ada 1 tahun ya? Iya benar. Belum ada 1 tahun. Jadi kalau untuk aki nggak ada PR. Nah, kita akan langsung ke mesinnya Pak Taufik. Kita sebelum mesin ini nyala, kita cek dalaman mesin dulu. Nah, seperti biasa kita selalu mengintip di area sini Pak Taufik ya, karena kita paling nggak dengan melihat tutup seperti ini, kita bisa mengetahui dalamannya itu seperti apa. Ya, kalau dilihat dia warnanya coklat ya, tapi dia tidak sampai yang menumpuk lumpur ya. Betul. Jadi dia normal, untuk pemakaian normal. Nah, kita akan cek dari dipsticknya sini. Oke, kalau dari dipsticknya ini juga masih bersih ya di area dipstick. Lalu kita akan cek olinya. Kita bersihkan dulu. Kita akan masukkan. Oke. Ya, kalau untuk oli dia sudah warna coklat kehitaman. Artinya ini sudah sebaiknya dilakukan penggantian oli mesin. Kalau dilihat. Oke. Nah, jadi kalau untuk oli mesin ini harus dilakukan penggantian, sudah waktunya ya. Sudah saatnya. Tapi kalau kita lihat yang lainnya seperti area sini Pak Taufik belakang. Nah, di sini ada cover timing. Ya, cover timing mesinnya ini dia ada rembesan Pak Taufik. Nah, terlihat di area ininya Pak Taufik ya, cover timingnya. Nah, di area cover timingnya terlihat dia ada rembesan ya. Jadi untuk cover timingnya ini rembes teman-teman. Jadi ini satu PR buat mobil ini, cover timingnya rembes. Lalu kemudian itu tadi dari sisi mesin cover timing yang rutin kita cek. Lalu kemudian kita akan ngolong ya di bawah di antara mesin sama transmisi. Ya, kalau kita lihat di sini kering ya. Mesinnya kering di area mesin sama transmisi Pak Taufik. Ya, itu juga di transmisinya juga kering, tidak ada betul. Ini tidak ada rembesan ya, hanya di sisi sebelah sini, mesin sebelah kanan cover timing. Dari cover timing tadi ya? Ya, cover timingnya itu rembes. Lalu kemudian kita cek di area sini Pak Taufik, depan sini tidak ada bekas tabrakan ya. Mobil ini masih kondisi apik, belum ada bekas las-lasan atau cat ulang. Ini masih aman. Depan sebelah kiri juga masih oke. Oke. Nah, kita cek di sini untuk minyak remnya, dia masih bening ya. Dia belum butek. Ini teman-teman, masih kelihatan bening untuk minyak remnya. Kemudian dari sisi radiator sendiri dia masih kering ya. Tidak ada rembes bekas becek atau rembesan air di sana ya. Lalu kita cek di sini di area reservoirnya, itu dia masih berada di antara max dan min. Iya. Masih mendekati garis max dan dalamnya sudah menggunakan long life coolant. Artinya mobil ini untuk sistem pendinginannya juga tidak ada PR. Nah, kemudian kita akan coba lakukan IPDMR Pak Taufik Oke. untuk mengetahui sistem kelistrikannya.
Kunci kontak kita on kan, kemudian kita pencet switch pintu depan kanan, lalu kita off kan, lalu kita on kan lagi. Nah, ini akan kita cek bagaimana pertama kali nanti wiper akan bergerak slow, kemudian high speednya akan bergerak lagi. Kemudian nanti ada lampu kota dan fog lamp. Nyala ya. Oke, lampu kota hidup, fog lamp hidup. Nanti lampu dekat dan jauh akan hidup setelah ini. Ya. Dan akan saya coba cek magnet AC-nya. Ya, magnet AC-nya masih sangat kuat. Ya, Terdengar suara. Kemudian selain ini motor fan low speed hidup, high speed hidup. Oke. Jadi untuk elektrikal aman Pak Taufik. Saya akan coba hidupkan mesin. Untuk saat ini kondisi mesin masih terdengar gurih ya. Masih terdengar kering sekali teman-teman. Jadi belum tidak ada terdengar suara kasar seketika idlenya ya. Kita akan coba hidupkan AC dan gas, Pak. Nah, ketika kita AC kemudian kita gas seperti ini, tidak terdengar suara yang aneh. Mas, itu suara apa? Yang mana, Pak? Gulung, 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 kayak gitu. Oh ya, kalau untuk suara yang ini kita harus investigasi Pak Taufik. Ya, iya benar-benar. Ini terdengar sedikit teman-teman sekalian. Jadi ada suara seperti ngorok ya. Iya, benar. Terdengar suara seperti ngorok. Oke. Coba kita gas dulu Pak Taufik ya. Iya. Kalau 2000 RPM sih aman ya. Ah. Kalau Mas tadi gas di ke 2000, arah ke 2000, itu ada kayak getar tuh, kuruk ngorok kayak Mas bilang tadi. Iya benar-benar. Itu kayaknya area ini Pak. Apa itu, Pak? Kalau nggak kompresor ini kan AC-nya hidup. Oh. Bisa Hilang ya? jadi ya. Iya. Hilang nih. Nah, ini kondisi seperti ini ketika tadi AC kita hidupkan, kemudian dia bunyi, sepertinya dari suara kompresor, Pak. Jadi nanti akan kita coba cek di dalam ya kondisi AC-nya ya, dingin atau enggaknya. Tapi yang jelas ini kalau untuk suara mesinnya halus. Suara mesinnya halus. Hanya saja ini ketika tanpa AC ya. Nah, ini tanpa AC. Oke. Ketika kita berikan AC, terdengar sedikit suara ya. Oke. Betul. Berarti ini PR ini kita harus investigasi kalau untuk yang bunyi suara. Mungkin dari bearing tensioner juga bisa. Oh. Atau bearing magnet AC. Oke, selagi dibukakan mesinnya, Ya. kita akan coba cek sekalian kaki-kakinya Pak Taufik. Support shock sebelah kiri, ini posisi kita putar kiri full teman-teman. Ini kondisinya masih rapat ya, dia nggak pecah. Dan tadi kita sudah cek di area bumper ban bawah, dia shocknya dalam kondisi masih bagus karena karetnya tidak melotor atau tidak pecah ya. Tidak turun ke bawah karetnya. Nah ini, yang kanan juga masih rapat ya, betul. dia tidak pecah teman-teman. Jadi untuk support shock oke. Kemudian sambil seperti ini kita akan coba cek bawahnya Pak Taufik. Kita
coba. Foto. Kelihatan Pak. Wow. Nah, ini dia mengalami keretakan teman-teman. Jadi bushing membernya pecah. Jadi mobil ini bushing member untuk kaki-kaki ya, dia pecah, ada 2 garis. Iya betul. Dia menunjukkan dia mengalami jebol. Gitu. Jadi ini PR juga, nanti akan kita simpulkan, estimasikan. Nah, kemudian itu dari sisi depan sepertinya sudah Pak Taufik ya. Coba akan kita matikan mesinnya dulu. Sambil kita lihat filter udara Pak Taufik. Set, wow. Jadi filter udara udah waktunya ganti ya. Kita bisa cek di sini. Ini biasa umumnya kalau kayak gini udah rapuh Pak Taufik. Udah rapuh seperti ini. Jadi nanti kita akan estimasikan untuk filter udara. Di dalam sana tidak terlihat ada klip. Biasanya ada klipnya. Oke. Untuk mesin sudah. Kita akan masuk ke dalam Pak Taufik. Oke. Ya, oke. Kita akan hidupkan mesinnya. Nah, di interior dalam ini yang akan kita soroti adalah ini Pak Taufik. Kalau dia tipe yang Highway Star, ini dia warnanya bagus nih. Dia udah wooden tapi yang ini bukan wooden, apa namanya? Keramik. Keramik ya. Ya, dia Batu. Iya, keramik. Mirip-mirip kayak marmer gitu ya. Termasuk juga dengan finisher yang ada di door trim. Kiri kanan ya. Kiri kanan. Nah, yang kita perhatikan di sini joknya ini Pak Taufik. Ini jok ini dia belum ada yang mengelupas. Baik ini dari bawaannya sisi Mas ya? kanan, ini masih bawaan. Ini belum ada yang mengelupas teman-teman. Kemudian dia ini fan rotor juga masih oke. Masih bisa dipakai. Spion dalam ini umumnya banyak yang patah Pak Taufik, atau mungkin pecah ya. Pecah. Kalau untuk ini yang di mobil ini kondisinya masih bagus. Ini udah ada head unit, kok head unit, monitoring plafon, roof monitor sudah ada. Nanti dia pasti akan terkoneksi dengan yang ada di sini. Ya, terhubung kawan-kawan. Terhubung ya? Ya. Oke, ini masuk fungsi. Kemudian Pak Taufik di sisi sebelah depan sini, ini ada tombolnya Pak Taufik. Ada tombol pembelian. Nah, kita bisa milih tuh. Ini mau model apa? Dia radio. Ini kita bisa besarkan volumenya. Nah, kita bisa milih. Gitu. Kita bisa milih frekuensi. Jadi kita nggak perlu mencet-mencet Pak. Oke. Oke? Suara ada sampai ke Fungsi belakang. ya. Ya. Nah, ini Pak Taufik kita akan coba cek AC-nya ya. Ini lampu saya hidupkan, jadi dia masih nyala ya. Nah, ini kita sorot ke 1. Kita akan tunggu. Ini maksimal ya Mas ya? Nah, ini kita akan coba maksimalkan supaya kita bisa mengetahui kondisinya AC tersebut dia dingin atau enggak. Di sini terdengar suara mendesis Pak Taufik. Ya, Pak Taufik mendengar ya? Iya. Nah, jadi ada kemungkinan tekanan freonnya kurang. Nah, nanti kemungkinan besar di area sistem AC ada yang bocor. Tapi kalau tadi di depan kita cek, di sana tidak terjadi adanya rembesan di area ini ya, kompresor maupun selang yang masuk ke kondensor. Kemungkinan di mana Mas? Evaporator kemungkinan. Oh, evaporator. Nah, kita pernah membahas masalah evaporator, Pak Taufik? Iya, betul. Basah gitu ya? Iya. Oke. Lendir ya. Nanti akan coba saya infeksi di area dalam sana. Ini. Nah, sambil kita di dalam seperti ini Pak Taufik, seperti biasa kita akan coba cek kondisi ini Pak Taufik ya. Jalan jendela elektrikal semua berfungsi. Ini juga autonya fungsi. Kemudian sisi sebelah belakang juga fungsi. Kalau untuk jok-jok komplit teman-teman. Masih Joknya bagus semua joknya. masih bagus semua. Kita akan coba matic-nya. Kondisi R, ini saya nggak injek gas, mundur sendiri. Oke. Maju juga seperti itu. Oh,
Jadi kalau untuk Matic kami rasa normal, hanya saja kalau waktu di D sini ini tombol sportnya tidak fungsi Pak Taufik. Iya ya benar ya, nggak muncul tulisan sport ya. Ya betul. Jadi kemungkinan kalau untuk ini harus dilakukan penelusuran. Tapi yang jelas sepertinya kalau sport ini dia tidak mau, umumnya sih ada switch di sini yang nggak fungsi atau body control valve-nya yang mengalami masalah. Seperti itu untuk Matic. Tapi yang jelas dia secara sistem atau pengerjaan untuk Matic-nya itu normal. Apa kekurangan apabila tombol sport ini tidak berfungsi Mas Ardi? Sebenarnya hanya untuk fitur ya Pak ya. Oke. Jadi akan kita coba tes jalan aja Pak. Oke, ayo baik. Mumpung hujan sambil ngabuburit. Puasa ya. Puasa. Ini di sini kita cek RPM ini ya enak ya Mas ya. Tanpa digas pun. Tanpa digas dia jalan ya. Betul. Matic-nya respons CVT Mas ya. CVT. Oke, kita coba. Tanpa digas kawan-kawan. Dia bisa jalan enteng. Jadi kalau CVT itu kelebihannya dia tidak ada ini Pak Taufik. Jeda. Perpindahan gigi satu perpindahan ke dua, ya. tidak ada hentakan, tidak ada sejenis kayak dorongan gitu enggak. Nah, kalau dirasakan di sini meskipun tadi busingnya member pecah ya, tapi nggak bunyi loh. Itulah keuntungannya menggunakan spare part original Pak. Kalau original itu meskipun dia pecah, Nah tuh, nggak ada. dia tidak, padahal ini polisi tidur ya. Iya. Dia tidak terasa ini apa itu namanya jegluk-jegluk. Bener. Nggak ada suara kawan-kawan. Tuh. Seperti itu. Tapi yang saya rasakan di sini memang AC-nya kurang. AC-nya kurang Mas. Ini Kurang dingin. Kurang dingin. Betul. Akan kita coba cek ya Pak Taufik di area evaporator. Jadi kalau estimasi Mas ini adalah evaporator ya? Kemungkinan besar evaporator. Kemungkinan. Karena kalau dari sisi depan dia tidak ini ya, tidak ada rembesan ya. Oke. Jadi sampai saya coba CVT-nya Pak Taufik. Karena yang menjadi momok dari mobil Livina seri L11 Juke itu adalah dari CVT-nya. Nah umumnya kalau untuk CVT bermasalah itu dia akan mengayun Pak Taufik ya. Jadi akan ada ngayun. Apa Mas? RPM? RPM-nya ngayun. Jadi kalau dia bermasalah RPM-nya ngayun. Nah di sini kalau kita cek ya di area RPM dia sama sekali nggak ngayun. Oh di ngayunnya itu pada saat jalan Mas? Ya pada saat jalan seperti ini konstan, kita gas konstan ini RPM-nya dia ngayun. Nah ini di sini teman-teman gerimis ya, rintik-rintik. Iya. Itu baru tahu ya kawan-kawan. Jadi kalau ngecek mobil bekas itu, terutama yang CVT tes jalan ya? Tes jalan. Kita saja gas konstan di antara 60 sampai 100 km/jam di gas konstan. Itu kalau dia misalnya nggak ngayun, nah itu dia aman lah. Ini Mas dengar suara dengungan nggak? Kalau dengung belum. Tapi nanti coba kita, biasa umumnya kalau dengung itu di 60 km/jam. Oke, baik. Enak kawan-kawan mobilnya. Mobilnya masih enak. Saya baru kali ini naik L11 kawan-kawan. Oh iya Pak? Iya baru sekali ini. Waduh. Saya ketinggalan zaman. Kemana aja nih main ke motor nggak naik L11 ini? Ternyata enak ya naik L11 ini. Ya, mobil ini memang Grand Livina itu terkenal dengan suspensi yang lembut. Iya, nyaman banget kawan-kawan ini. Sekali. Padahal jalan ini nggak rata loh nih. Iya, jalan ini nggak rata. Dan ini saya lepas tangan Pak Taufik. Nah, ini dia lurus ya? sendiri Pak. Enggak, maksudnya lurus. Dia nggak narik sendiri. Iya, benar. Klakson masih hidup teman-teman. Oke. Enak sekali. Ini akan kita coba di jalan yang tidak rata Pak Taufik. Oke. Nah, ini. Jadi masuk kampung sini. Bener nyaman. Ini kampung Keronggahan ya, teman-teman. Guduk-guduk gitu. Ya, karena memang peredamannya sangat senyap sekali Pak Taufik. Jadi ketika ada apa tuh namanya sejenis jalan nggak rata itu, suaranya itu terlalu memekakkan telinga kalau saya sendiri ya merasakan. Tapi sejauh ini saya aman. Kalau seperti tadi busing member yang pecah, padahal ini busingnya udah pecah ya. Itu tidak menimbulkan bunyi gluduk-gluduk ya yang parah. Coba nih tuh. Ini jalan nggak rata tuh. Tuh nggak ada suara potok-potok. Itu nggak ada. Iya. Ini belum terlalu keriting Pak Taufik. Nanti di sana ada lagi ya. Sakit UGM itu ada jalan paving yang lebih ekstrim kawan-kawan. Keriting. Ini masih bergelombang.
abang, bukan keriting. Woi, Bedanya apa, Pak? pada sholat asar nih. Udah azan. Ya. Bentar lagi kita sholat asar. Nah, tuh. Nah, ini padahal jalannya ya tidak rata. Tidak rata. Umumnya kalau jalan nggak rata kayak gini, kaki-kaki yang sudah memang kategorinya fatal harus dilakukan peremajaan segera, udah bunyi ya Pak Taufik. Oke, kalau untuk kaki-kaki tetap akan kita lakukan catatan untuk mobil ini. Hanya saja kalaupun nggak diganti, kondisinya masih enak untuk dibawa jalan. Nanti kan kita coba tes steering road ini setelah itu. Nah, tadi kan Mas bilang fungsi tombol sportnya tidak berfungsi ya, tidak muncul ya. Nah, itu apa sih kelemahan yang akan di... Oke, kalau berbicara masalah matic konvensional, ada namanya OD off, Pak, overdrive off. Nah, sport itu sebenarnya mirip-mirip. Dia akan mengunci di kisaran yang kecepatan gigi 3 ya, sehingga untuk menyalip lebih responsif. RPM-nya lebih tinggi, RPM-nya, dan untuk menyalipnya lebih responsif. Nah, saja untuk tipe-tipe CVT seperti ini, meskipun dia menggunakan mode sport, nggak begitu kerasa, Pak Taufik. Oh gitu. Nggak begitu terasa. Beda kalau dia auto konvensional ya? Ya, kalau untuk yang matic konvensional dia terasa sekali. Begitu menggunakan OD off itu dia digunakan, berarti dia sampai gigi 3 saja. Nah, untuk menyalip dia akan lebih terasa responsif. Nah, di sini saya lihat RPM-nya tidak ngayat, teman-teman. Oke. Miring road. Kalau ditanya responsifnya enak kan, Pak? Ya, ini bisa nyalip, teman-teman. Ini bisa nyalip. Nah, dibaca atau mencoba baik-baik saja dalam ketidakbaikan. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Kawan. Ya aja nih. CCTV itu. Jadi teman-teman truk mungkin tahu lah ya CCTV. Nah, ini Pak Taufik ini 80 sampai 100 km/jam dia nggak ngayuh. Saya rem mendadak, dia nggak getar. Jadi juga... disc brake dalam kondisi rata. Oke. Atau piringan rem dalam kondisi rata, dia nggak bergelombang ya. Nggak bergelombang. Ya, Mas Ardi. Yo Pak. Tadi kita sudah melakukan test drive. Yes. Enak kendaraannya, enak, nyaman ya. Baru pertama kali Pak. Iya, L11 ternyata ya. Bukannya sombong ya Pak ya, bukannya sombong nih. Nah, sekarang kita lanjutin apa ya Mas Ardi? Ini saya lagi ngecek ini Pak, data monitor sama ngecek poinnya CVT. Ini udah berapa poin? Oh, masih pendek. Berarti ini mobil memang habis dilakukan perbaikan transmisi, Pak. Ini poinnya 896, baru belum sampai 1000 ya? Belum sampai 1000. Ya, ini akan kita coba tadi kita ngecek ini ya, AC-nya kurang begitu dingin ya. Coba akan kita cek. Ah, bener. AC-nya kurang menggigit ya? Iya. Oh ya, mobil ini kalau kita cek di area jok, kemudian daleman di dalam dashboard itu dia nggak ada karat, Pak Taufik. Ini tadi udah saya fotokan, nanti bisa diinsert gambarnya Pak Taufik. Oke, siap. Nah, ini Pak Taufik. Jadi kalau untuk yang dia pernah banjir sih umumnya di sini karat nih di area jok. Tapi ini kan dia kan nggak ada karatnya. Ini saya centang-centangin hijau nih. Nah, ini dalam dashboard. Ini masih warnanya masih mengkilat. Jadi dia belum pernah kena banjir. Oke. Ini akan saya coba cek filter AC. Ini Pak Taufik. Filter AC-nya udah pangkasan ya, udah pernah dipangkas, jadi dia nggak nutup dengan sempurna. Kita akan coba foto ya Pak Taufik ya. Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Terhadap evaporatornya Mas ya? Iya betul Pak. Nah, ini Pak Taufik. Wah, ini Pak Taufik nih kondisinya evapnya kotor ya. Di sini benar di pojokan sini dia ada paling bawah ya? Ya, paling bawah. Itu dia ada tumpukan debu ya. Iya betul. Ini mengindikasikan bahwasanya di area sini juga nih Pak Taufik di belakang. Benar. Yang atas sih normal ya. Tapi bawah dan kirinya sebelah mana tadi itu? Iya. Dari bawah dan ujung sana sebelah kanan. Iya, betul. Itu dia ada sejenis endapan ini ya, apa itu namanya?
air ya, kayak lumpur gitu ya. Iya. Nah ini kemungkinan besar dia bocor ini untuk evaporatornya. Makanya tadi kurang menggigit ya Mas ya? Makanya kurang menggigit. Oke. Tapi dia memang kalau setelah kita kembali ke bengkel ya, dia sih udah mulai dingin ya. Ya, di prosesnya- awal kurang ya Mas ya? Ya, betul. Kalau AC yang normal itu pas kita hidupkan AC itu Udah mulai dingin langsung. terasa, ya tetap ada proses. Oh, Jadi proses ada, juga. ada sirkulasi dulu freonnya. Hah? Nah itu baru terasa dingin. Tapi nggak selama yang ini tadi. Oh iya, kalau tadi lumayan ya, lumayan jauh ya. Iya, Kita betul. perjalanan baru dia mulai menggigit dingin. Oke kawan-kawan, ada beberapa poin yang sudah kita dapatkan. Oke. Jadi dari mobil ini, jadi kalau secara keseluruhan sih oke ya. Cuman ada beberapa yang harus kita, ya memang mesti ya. Saya mobil bekas ya 7 tahun Pak Taufik. Ini Tahun 2015 ya, 2015 ya. Iya, 2015. 7 tahun tentu ada PR selama dia berjalan seperti itu. Nah ini akan segera saya simpulkan Pak. Apa-apa Baik. saja yang harus dilakukan perbaikan, minimal yang urgent-urgent dulu. Sebenarnya sih tanpa dilakukan perbaikan mobil ini masih enak banget ya Pak Taufik. Iya Dipakai benar. buat jalan. Kaki-kaki enak. Kaki-kaki meskipun dia pecah, dia masih enak ya. Lewatin jalan keriting, Iya. polisi tidur, dia nggak ada suara gluduk-gluduk. Siap, baik. Hanya saja yang sangat terasa itu AC-nya. Nah, seperti Ini- apa sih catatan dari Mas Ardi ini? Ini evaporator AC, ini tadi ya. Terus cover timingnya rembes. Matic-nya pernah diperbaikin, jadi dia untuk yang sport, mode sport nggak bisa dipakai. Mungkin harus dilakukan penggantian body control valve. Oh. Karena dia yang mengatur itu solenoid yang di body control valve-nya. Terus bushing member pecah, bushing rack-nya juga. Kalau bushing member pecah, biasanya bushing rack kita ganti sekalian. Karena sekali turun, kemudian sekalian dibongkar Oke. untuk rack sternya. Sama bushing stabilizer juga sama seperti itu, lower armnya juga sama karena sekalian turun. Sama filtrasinya tadi Pak Taufik ya. Ya, filter AC. Filtrasinya kita ini. Mungkin hanya itu aja kalau kayak yang shock. Evaporator tadi? Ya ini udah Sudah masuk ya? evaporator. Ah. Oke. Terus kayak shock itu juga masih oke karena bagus? bumper bar-nya juga Iya, masih bagus, betul. support shock juga aman, ban juga kondisi masih oke. Hanya saja memang kalau untuk body ya beberapa titik udah ada yang dicat ulang ternyata. Ini kalau kita cek ya mungkin karena dia kondisinya pendek ya Pak Taufik ya. Iya, betul. Belakang sini dia pernah dicat ulang. Gores-gores lah ya. Tapi ya aman lah, so far nggak ada yang berarti Kalau tabrakan. untuk rem disc brake-nya itu dan rem belakang Ya. ini menurut Mas masih bagus? masih layak. Masih layak. Karena tadi kita tes jalan kencang di rem sama sekali nggak ada Oke. ini ya, nggak ada Baik. terasa apa itu namanya bergetar. Ini akan coba saya totalkan dulu Pak Taufik ya. Oke, siap. Sambil lihat kampas rem. Ya, Nah, Mas Ardi. ini Pak Taufik nih bisa di zoom Pak, Oke. biar teman-teman juga tahu. Kita lihat dari paling atas ya. Kebaca nggak sih tulisan dokter ini? Tulisan pecah. Oke, Mas Ardi bisa jelasin? Oke, evaporator AC yang paling urgent sih ya evaporator AC sama kampas rem. Ternyata kampas remnya kita cek ini tadi tipis ya. Jadi tinggal sekitar 1 sampai 2 mili. Oh. Itu sangat tipis sekali untuk tipe Matic. Jadi sebaiknya segera diganti kalau misalnya ingin meminang mobil ini. Jadi yang pertama evaporator sama filter itu sekitar sama jasa sama filter AC-nya 1.680.000. Terus kampas rem depannya 560.000. Jadi yang urgent banget yang harus diganti segera itu sekitar 2,2 jutaan. 2,2 juta. 2,2 jutaan. Terus cover timing mesin dia rembes. Ah. Itu juga urgent, kalau dibilang sangat urgent sekali sih enggak. Tapi lebih kepada nanti was-was kita kalau misalnya bawa mobil olinya kurang atau enggak kan Iya, kayak gitu. betul. Itu 580.000. Oke. Jadi kalau di total ya 2,8. Oke. 2,8 tambah kalau untuk kaki-kaki tadi kayak yang bushingnya member jebol, terus perangkat-perangkat yang lainnya, itu kalau misalnya ditotalkan sekitar 2 juta. Ya kurang lebih mobil ini kalau untuk yang urgensi saja di bawah 5 juta rupiah Pak Taufik untuk Bawah 5 juta. perbaikan. Oke. Baik. Seperti itu. Seterusnya tadi ada yang Mas tangkap juga ya, yang harus kita perbaiki kalau pembeli menginginkan untuk perbaikan, Ya. yaitu di masalah matic tadi ya. Masalah Matic, ketika kita jalan tadi ya, kita pencet mode sportnya dia tidak fungsional. Oke. Jadi kalau misalnya ingin mengganti body control valve, karena dia posisi solenoidnya jadi satu body control valve, itu kurang lebih sekitar 8 jutaan kurang lebih. 8 juta. Itu baru. Baru. Oke. kondisinya baru. Yang Kalau alternatif apa? alternatif copotan Pak. Copotan. Copotan kurang lebih sekitar 2,5 sampai 4 juta rupiah. Itu bisa berfungsi normal kembali. Bisa berfungsi normal kembali. Tapi tergantung kondisi copotannya. Oke. Jadi kita harus berhati-hati memilih barang copotan. Oke, Seperti baik. itu, Pak Taufik. Jadi tergantung kawan-kawan nih Ya. mau memperbaikinya langsung sampai ke
Matic Matic CVT-nya ya Mas ya? Ya, Atau hanya sekedar yang Yang sudah urgent. ada, yang urgent-urgent saja? yang urgensi kalau kita misalnya mau dipakai yang dalam waktu dekat harus diganti, yaitu tentunya AC sama kampas rem. Jadi kalau untuk AC sama kampas rem itu sekitar 2,2 juta Pak Taufik, Oke. kurang lebih. Seperti itu. Siap. Terakhir, Harga Mas Ari. Harga ini pemilik menjual, jadi ini kan titip jual Pak Taufik. Ya. Pemilik membuka harga 130 juta rupiah. 130 juta. Ya, Itu tentunya yang minta harga pemilik, Atau ya, bukan ah, Mas Hardi. Bukan saya. Ya tentunya ini bisa dinego ya dengan berbagai macam keperluan yang ada di mobil. Ya. Nah, teman-teman bisa langsung hubungin ke nomor saya kalau misalnya menginginkan. Nanti saya bantu untuk nego ke pemilik. Oke, dan bisa langsung test drive juga ya Mas ya, Bisa kalau langsung test mereka drive juga. kawan-kawan Ya, ingin nanti mencoba misalnya ya. teman-teman ada di area Jogja untuk ngecek mobil ini plat nomor Jogja, memang pemakaian di Jogja. Nah, itu bisa langsung dilakukan test drive. Nah, nanti bisa merasakan, oh ternyata meskipun kaki-kakinya ada yang sudah pecah, dipakai masih tetap nyaman tanpa ada editing. Iya. Ini Sebentar. pajak masih panjang Pajak masih sampai bulan, panjang, Pak. Jadi bulan ini bulan 10 ya, kita coba cek di berarti masih 6 bulan lagi ya Mas ya? ya. Nah, ini 27 Oktober 2022. Pajaknya murah Pak Taufik, nggak nyampe 3 juta. 2.600.000 ya? 2.600.000 saja teman-teman. Nah, jadi ini ya buat lebaran pulang ke kampung halaman menggunakan mobil Grand Livina Highway Star warna putih 2015. 2015. Oke. Gitu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang mau mencari mobil bekas. Tentunya sudah diinspeksi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.